warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan perkembangan peserta didik yang berjudul Mengenal Perkembangan Kognitif Peserta Didik yang beranggotakan saya Sinta Sarafi dan Nova Arsela. Dan poin pertama akan dijelaskan oleh Nova Arsela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Arsela. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan peserta didik. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Susanto bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Perkembangan kognitif menurut Piaget yaitu suatu proses genetik, suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada dua fungsi, yaitu organisasi dan adaptasi. Organisasi memberi setiap organisme kemampuan untuk mengoptimasikan atau mengorganisasikan proses-proses fisik atau psikologis menjadi sistem-sistem yang teratur dan berhubungan. Adaptasi terhadap lingkungan dilakukan melalui dua proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah salah satu proses individu dalam mengadaptasikan dan mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru. Pengertian orang itu berkembang. Akomodasi dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru, seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skema yang telah dipunya. Bagi Piaget, adaptasi merupakan suatu keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Bila dalam proses asimilasi seseorang tidak dapat mengadakan adaptasi terhadap lingkungannya, maka terjadilah ketidakseimbangan. Pertumbuhan intelektual ini merupakan proses terus-menerus tentang keadaan keseimbangan dan keadaan setimbang. Tetapi bila terjadi keseimbangan, maka individu akan berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik perkembangan kognitif peserta didik. Teori kognitif Piaget, usia SD umumnya berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret dari usia 7-11 tahun. Yang kedua, meliputi penggunaan operasi, memiliki penalaran logika yang bersifat konkret. Yang ketiga, mampu menggolongkan namun belum bisa memecahkan masalah. Yang keempat, operasi konkret, aktivitas mental yang dapat diputarbalikkan berkaitan dengan objek-objek nyata atau konkret. Yang kelima, peserta didik kelas tinggi yang berusia 10-12 tahun memiliki kemampuan yang semakin baik dalam menggunakan logika. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh teman saya, Sinta Sarafi. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat, ketidakdewasaan pemikiran remaja. Kritik terhadap teori Piaget. Dalam beberapa hal, pemikiran remaja terlihat kurang matang yang dimanifestasikan setidaknya dalam 6 karakteristik, yaitu 1. Idealisme dan kekritisan. Ketika para remaja memimpikan dunia yang ideal, mereka menyadari betapa jauhnya mereka dengan dunia nyata, di mana mereka memegang tanggung jawab orang dewasa. Mereka menjadi sangat sadar akan kemunafikan sehingga mereka sekali-kali mengkritik orang tua mereka. Yang kedua, argumentativitas. Para remaja senantiasa mencari kesempatan untuk mencoba atau menunjukkan kemampuan penalaran formal baru mereka. Mereka menjadi argumentatif karena mereka menyusun fakta dan logika untuk mencari alasan, misalnya bergadang. Yang ketiga, ragu-ragu. Para remaja dapat menyimpan berbagai aktivitasme dalam pemikiran mereka pada waktu yang sama, tetapi karena kurangnya pengalaman, mereka kekurangan strategi efektif untuk memilih. Yang keempat, menunjukkan hiporisi. Remaja sering tidak menyadari perbedaan yang ideal untuk membuat pengorbanan yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Yang kelima, kesadaran diri. Para remaja sekarang dapat berpikir tentang pemikiran-pemikiran mereka sendiri.
dan pemikiran orang lain, tetapi dalam keasikan mereka akan dikondisikan mental mereka. Para remaja sering berasumsi bahwa apa yang dipikirkan orang lain sama dengan apa yang dipikirkan mereka. Kesadaran diri remaja yang demikian disebut oleh Elkin sebagai imaginary audience, yakni perilaku menarik perhatian, keinginan untuk diperhatikan, tampil, menonjol dan menjadi pusat perhatian. Dan yang terakhir, kehususan dan ketangguhan. Karakteristik lain yang menunjukkan ketidakmatangan pemikiran remaja adalah yakni remaja tentang dirinya yang spesial, unik dan tidak tunduk pada peraturan yang mengatur dunia atau yang disebut dengan personal fable, dongeng pribadi. Dan poin yang kelima, implikasi teori perkembangan kognitif Piaget terhadap pendidikan. Berikut adalah implikasi teori Piaget dalam pembelajaran. Yang satu, memaklumi akan adanya perbedaan. Individual dalam hal kemajuan perkembangan teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh melewati urutan perkembangan yang sama. Namun pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Ditambah cara berpikir anak kurang logis dibanding dengan orang dewasa, maka guru harus mengerti cara berpikir anak, bukan sebaiknya anak yang beradaptasi dengan guru. Yang kedua, pendidikan di sini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak. Artinya ketika anak-anak mencoba memecahkan masalah, penalaran merekalah yang lebih penting daripada jawaban. Oleh sebab itu, guru penting sekali agar tidak menghukum anak-anak untuk menjawab yang salah, tetapi sebaliknya menanyakan bagaimana anak itu memberi jawaban yang salah dan diberi pengertian tentang kebenaran atau mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengulanginya. Yang ketiga, anak belajar paling baik dengan menemukan atau discovery. Artinya di sini adalah agar pembelajaran yang berpusat pada anak langsung efektif. Guru tidak meninggalkan anak-anak belajar sendiri, tetapi mereka memberi tugas khusus yang dirancang untuk membimbing para siswa menemukan dan menyelesaikan masalah sendiri. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan materi, kami persilakan, dan jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.